buat nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Tetap semangat. Cuman Bapak ini yang semangat ya Pak ya, dari dulu ya Pak ya. Dulu, sekarang, dan selamanya nih Pak ya. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman, coba kasih salam sebelahnya, bilang begini, kasih senyum aja, kasih senyum aja. Senyum aja, udah enggak usah ngomong apa-apa, senyum aja. Kasih senyum, saya enggak nyuruh salaman loh, cuman senyum aja loh. Sudah kebiasaan salaman. Oke. Saudara, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan sepasang suami istri yang bercerita tentang perjalanan hidup mereka dari beberapa tahun belakangan ini, saudara. Mereka bergerak di pekerjaan finance ya, dan mereka sempat bercerita bahwa pada tahun 2017, 18, 19 mereka betul-betul mencapai puncak kejayaan, puncak panenan. Pokoknya dalam kondisi tahun-tahun itu kondisi pekerjaan bisnis mereka benar-benar di atasnya. Dan kemudian tiba-tiba pada tahun 2020 ketika COVID terjadi, pekerjaan mereka bukan berubah sedikit, tapi pekerjaan mereka terjun bebas. Jadi tadinya di atas, dalam waktu singkat tiba-tiba ada di bawah. Dan mereka menemuin saya beberapa waktu yang lalu, kondisi yang terjadi dari tahun 2020 sampai hari ini mereka belum melihat pemulihan dan perubahan. Saya jadi ingat dan menyadari di awal tahun 2020, COVID telah mengubah nasib banyak orang ya Bapak Ibu. Dan mungkin juga beberapa dari saudara di sini nasibnya juga berubah sejak COVID terjadi ya. Yang saya ingat di awal tahun 2020 sebelumnya, orang pada rame membuat usaha travel. Dan orang banyak yang juga membuat, yang punya duit lebih, mereka membuat usaha hotel budget, hotel yang tidak mahal-mahal. Karena sangat banyak orang-orang pada zaman itu suka traveling, mereka sering keluyuran kemana-mana. Tiba-tiba di awal tahun 2020 kita kaget dengan COVID. Orang-orang yang merasakan pertama kali adalah orang-orang yang baru aja bikin hotel, baru aja buka usaha travel agent, tahu-tahu sudah tutup, tahu-tahu harus hancur, dan bahkan cukup banyak dari mereka sampai hari ini tidak bangkit-bangkit gitu kan. Mereka akhirnya berusaha dengan pekerjaan apapun, tapi banyak yang dari mereka itu hancur benar-benar tahun 2020. Jadi saya memang melihat tahun 2020 sejak COVID itu banyak orang nasibnya berubah saudara. Saya jadi ingat satu firman Tuhan, yuk kita buka dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, Matius pasal yang ke-6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saya ketemu dengan beberapa teman ya Bapak Ibu, kita tidak ngomong soal COVID. Tapi beberapa teman yang saya ketemukan ini, saya masih ingat pada saat saya dan suami masih sedikit lebih muda dari hari ini. Hari ini pun muda gitu kan, sedikit lebih muda dari hari ini. Dan saya tuh ketemu pada waktu dulu bergaul sama mereka, mereka boleh dibilang termasuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya, jadi teman-teman saya itu ada yang orang-orang kaya,
Pokoknya dulu kami waktu lihat mereka ngiri banget gitu loh saudara. Enak banget ya jadi kaya ya, enak banget ya punya duit banyak. Saya masih ingat ketika kemudian saya juga punya anak pertama kali. Saya tahu ada orang-orang ini kalau beli pakaian, dan kebetulan mereka juga punya anak pada umur yang tidak jauh berbeda dengan saya melahirkan. Jadi mereka saya melihat bagaimana menyiapkan keperluan pakaian untuk anak-anaknya itu branded semua. Branded semua. Dan pada waktu berpuluh-puluh tahun ketemu dengan mereka, saya cukup kaget. Orang-orang yang tadinya saya cukup iri karena kondisinya makmur, enak ya kan. Bahkan beli pakaian bayi-bayi aja branded. Kalau saya kan sayang branded ya, karena bayi kan cepet gede ya kan. Jadi saya enggak beli branded. Ya selain karena memikirkan percuma kan anak cepet gede, tapi sebetulnya alasannya ya karena enggak punya duit ya kan. Jadi belinya itu di pasar. Saya masih ingat waktu itu saya sering tinggal di Singosari saudara. Jadi saya pergi ke pasar Singosari, Pak. Aduh murah Pak, piyama-piyama, Rp1.000 Pak, atas bawah Pak, murah sekali. Memang tipis, tapi kan panas toh, jadi ISIS kan. Jadi kan nggak panas-panas kalau pakai tipis-tipis toh. Ya, jadi saya tuh kadang-kadang lihat, ih gila, pakaian bayi baru lahir ceprot sudah branded. Saya branded pasar Singosari. Jadi waktu itu saya melihat mereka tuh saya ada rasa gini loh, enak banget ya kondisi mereka. Tapi beberapa tahun kemudian kami ketemu sama mereka, kami melihat kondisi mereka. Saya tuh ngobrol sama suami, karena kami sering berdua di mobil ya, jadi ngobrolnya tuh sudah dari Sabang sampai Merauke. Percakapannya tuh sudah sampai soal yang detail-detail dan soal observasi kehidupan dan nilai-nilai filsafat kehidupan yang sangat dalam saudara. Karena terlalu lama di mobil perjalanan, apalagi kalau macet saudara. Kami mulai membicarakan mereka dan kami bilang begini, kita ini gak pernah tahu ya nasibnya orang, bener gak? Anda pernah ketemu teman-teman yang tadinya mungkin enak, tahu-tahu jadi susah. Tapi yang tadinya susah, nggak nyangka hari ini jadi enak. Orang bilang nasibnya orang nggak tahu, iya kan? Bahkan ada mungkin beberapa dari teman kita nggak nyangka umurnya sama, mereka udah berangkat duluan. Saudara, saya jadi ingat. Semua yang ada di muka bumi ini terbatas. Betul? Coba buka kitab Pengkhotbah pasal 1. Kalau mau hidup kita bijak dan ingat, bacalah kitab Pengkhotbah pasal 1. Ayat yang ke-14. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, Anda akan temukan bahwa semua yang ada di bumi ini seperti fana. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang saya tangkap adalah bahwa apapun yang ada di muka bumi ini sifatnya sementara. Hari ini enak, puji Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tahu-tahu pandemi terjadi, nasib orang berubah. Betul? Makanya Alkitab bilang harta di bumi ini, semua yang kita miliki di bumi ini, ngengat, karat, semuanya habis. Jangan membayangkan kalau saya bilang harta di bumi itu, bayangan Anda duit melulu ya. Apapun yang ada di bumi, itu semuanya sifatnya sementara. Saya tergelitik ketika melihat di televisi ada seorang artis ngomong begini. Semua yang ada di dunia ini adalah titipan. Setuju enggak? Betul? Harta titipan. Betul? Kata artis ini, suami pun titipan. Saya kaget dengar, kok suami titipan? Lalu dia bilang begini, kalau enggak diambil sama Tuhan, diambil sama pelakor katanya. Saya jadi mikir, iya. Jadi komentar artis ini lucu, tapi saya menyimpulkan gini loh, semua yang ada di dunia ini sangat
terbatas dan fana. Saya mau ajak lihat yuk Kejadian 1 Raja-Raja pasal 18. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Semua yang ada di bumi ini semua sifatnya fana, semua sifatnya sementara. Hari ini bagus, besok bisa berubah jadi jelek. Hari ini hujan, besok tiba-tiba tidak ada hujan. Betul saudara? Hari ini semua sukses, tiba-tiba besok ada sesuatu bencana terjadi, tahu-tahu kondisi berubah. Belakangan ini saya cukup sering kok ketemu teman-teman, karena saya sering di lapangan Bapak Ibu, dan saya sering ketemu pengusaha di lapangan. Beberapa bulan yang lalu mereka bisa bercerita, oh kami rame Bu. Jadi di tahun 2024 banyak dari mereka mengalami panenan yang luar biasa. Lalu mereka berkata, sungguh Tuhan baik, semua berkat Tuhan. Lalu tiba-tiba masuk di awal tahun 2025 mulai perubahan-perubahan terjadi. Kenapa? Karena di awal tahun 2025 mulai banyak perubahan terjadi. Mulai dari kebijakan, mulai dari politik, semuanya berubah. Lalu belakangan ini ketika saya traveling dari tempat ke tempat, ketemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan usaha yang berbeda-beda, semuanya hampir sama curhatnya. Mereka bilang begini, tahun lalu kami enak Bu, tiba-tiba tahun ini jadi sepi. Mereka bilang begitu. Kita tidak pernah tahu, makanya Bapak Ibu jangan mengandalkan dan merasa aman karena saudara punya tabungan. Jangan mengandalkan dan merasa aman karena kerjaan saudara baik-baik saja. Karena Anda tidak akan pernah tahu hari ini baik, besok tiba-tiba berubah. Anda juga nggak pernah tahu tiba-tiba ada customer yang bagus dan gede dan saudara merasa nyaman karena bertahun-tahun dia selalu order dalam jumlah besar kepada saudara, lalu tiba-tiba mohon maaf bicara, tiba-tiba customer ini kena serangan jantung lalu berangkat, orderan sudah tutup, ganti orang, ganti orderan, ganti orang, dia cari ke tempat yang lain. Anda tidak akan pernah tahu, betul ya? Hari itu tiba-tiba Tuhan bicara kepada Elia, sampaikan pesanku. Tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Tiba-tiba terjadi masa kekeringan. Tiba-tiba terjadi masa kelaparan. Lalu Anda lihat juga, buka Kejadian 26. Hari ini buka ratusan ayat ya. Jadi Anda siapkan handphone maupun Alkitab saudara. Kejadian 26 ayat yang pertama saudara. Saya cuma mau kasih lihat Anda semuanya. Oke, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saya kalau mempelajarin ya Bapak Ibu, beberapa kali ada ayat-ayat di Alkitab tulisannya begini, maka timbullah kelaparan, maka timbullah kekeringan, maka terjadilah kekeringan di negeri itu. Saya melihat bahwa sepertinya kesan yang saya tangkap ini ya, ada banyak orang yang tidak punya persiapan. Sehingga kejadian ini betul-betul seperti membuat syok buat mereka yang di dalam firman Tuhan. Nah dalam Kejadian 26 juga sama. Terjadilah kelaparan di negeri itu. Hujan tidak turun-turun. Dan menurut beberapa interpretasi Kejadian 26 ini terjadi sekitar hampir 3 tahunan saudara. Jadi apa yang terjadi bahwa begitu panjang kekeringan dan kelaparannya. Nah ini loh akibatnya. Kalau kita ngandalkan apa yang ada di bumi, semua bisa berubah sewaktu-waktu. Saudara, ini yang saya mau sampaikan pagi ini. Saudara, bumi ini kata Tuhan adalah kerajaan yang bisa tergoncangkan. Betul? Pekerjaanmu, tabunganmu, kesehatanmu, klienmu, marketingmu, ilmu saudara kadang sudah bisa out of date. Makanya pesan saya pagi ini, saudara butuh campur tangan ilahi.
Saudara butuh berjalan dengan campur tangan Tuhan. Amin. Karena sewaktu-waktu apapun bisa di luar perkiraan dan persiapan. Karena itu kita butuh bergantung dan memegang yang tidak tergoncangkan. Kalau Anda pernah lihat film Twister Badai, orang selalu pegangan pada sesuatu yang kokoh, betul. Jangan pegang pada sesuatu yang rapuh dan goyah. Kita tahu kehidupan di bumi ini rapuh. Kita tahu semua yang kita punya titipan, rapuh saudara. Satu yang kita harus pegang pada yang tidak rapuh dan tidak goyang. Apa itu? Berjalan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Karena Tuhan tidak pernah goyang dan rapuh. Dan kenapa kita perlu intervensi Tuhan? Coba buka Ayub 41. Ayub pasal 41 ayat 11. Ayub pasal 41 ayat 11. Saya ingin mengingatkan saudara akan ini karena saya kasih kabar yang agak tidak enak. Hari-hari ke depan kita makin menghadapi kondisi sukar. Kalau Anda ngandalkan caramu, kemampuanmu, semuanya akan rapuh. Kenapa kita harus pegang jalan sama yang tidak goncang? Ayub 41 ayat 11. Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong? Seluruh kolong langit berarti di bumi enggak? Apa di surga? Setahu saya di bawah kolong langit itu berarti ini kan? Di bumi kan? Bukan di surga kan? Tuhan katakan apa yang ada di bawah kolong langit kepunyaannya. Berarti saudara kenapa butuh campur tangan Tuhan? Karena semua yang di kolong langit kepunyaannya. Saya buktikan, buka Kejadian 26 ayat 12. Ini cerita yang saya sangat suka. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian pasal 26 yang tadi kita baca sangat jelas menunjukkan kondisinya kering. Bahasa aslinya long period of drought, masa kekeringan yang sangat panjang. Saudara, kalau di Timur Tengah masa kekeringan sangat panjang, itu tanahnya bukan cuman kering seperti tanah di Surabaya, tapi tanahnya itu sampai mengeras, lalu sampai seperti batu dan sampai retak-retak. Secara ilmu agricultural tidak mungkin bisa ditanamin. Kalaupun maksa ditanamin, Anda tidak akan mungkin bisa mengharapkan pertumbuhan karena tanah itu begitu kering dan gersang. Satu-satunya yang mungkin tahan untuk tumbuh cuman rumput liar kali ya, atau kaktus kali. Alkitab dengan jelas tidak ada hujan, tanahnya keras. Anda lihat ini, yang ada di bumi betul-betul tidak bisa diharapkan. Tanahnya keras, hujannya tidak ada, benar nggak? Yang ada di bumi dihitung dengan cara apapun tidak akan bisa jalan. Tapi kenapa Ishak bisa diberkati 100 kali lipat? BEP-nya 100 kali lipat Bapak Ibu. 100 kali lipat itu bukan 100% loh. Iya kan? Bukan 100%. Kalau 100% itu berarti 1 kali lipat. Ini 100 kali lipat. Anda bisa bayangkan. Kok bisa tanahnya tidak jalan, udaranya, cuacanya tidak jalan, tapi kok bisa panen? Karena ada Tuhan yang campur tangan. Dan Alkitab bilang semua yang di bawah kolong langit punya Tuhan. Kalau Tuhan yang campur tangan, gak peduli gak hujan, tumbuh.
Kalau Tuhan yang campur tangan, gak peduli tanahnya gak mendukung, tetap bisa panenan. Amin. Saya mau aja Bapak Ibu bisa menyadari pagi ini bahwa gini loh. Sekarang semua orang mengeluh susah, sekarang semua orang mengeluh kerjaan tambah sepi. Ini yang terjadi di bumi. Tapi saya berdoa dan berharap Anda jangan lupa, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Di buminya kering, di buminya sepi. Klien-klien semua menipis dan menurun. Tapi Anda jangan lupa Tuhan bilang semua yang ada di bawah langit punya Dia. Jadi artinya kalau Dia campur tangan, biarpun sepi dan kliennya menurun, Dia yang kirimkan klien mau apa? Karena semua klien punya Dia. Semua berkat rezeki yang ada di bawah kolong langit punya Tuhan. Ini saya kasih salah satu contoh bagaimana walaupun tanahnya tidak mendukung, kondisi bumi sedang krisis, karena campur tangan Tuhan, maka yang di bumi pun sistemnya dikalahkan oleh sistemnya Tuhan. Betul. Saya berdoa buat teman-teman yang mulai ngerasakan kondisi sukar, Anda jangan lupa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ngatasin semua sistem. Saya biasanya kasih contoh begini Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh begini. Saya ini kan punya permanen residen dari Australia. Nah, di Australia kita yang punya permanen residen, kita kalau cek darah semuanya tuh gratis. Iya kan? Lalu kemudian saya jalan-jalan ke Surabaya. Lalu di sebuah klinik ada tulisan, cek darah komplit 3 juta. Iya kan? Lalu kemudian saya masuk karena saya mau cek darah. Kira-kira menurut Bapak Ibu konyol enggak? Konyol, kecuali saya sudah kejang-kejang, mepet, nggak bisa nunggu pulang Australia, ya kan ceritanya seperti itu kan. Nah kalau saya melihat ada klinik yang kemudian menawarkan diskon separuh harga 1,5 juta misalnya, saya masuk ke dalamnya, menurut Bapak Ibu saya bijak enggak? Kenapa? Nah, karena dia yang gratis. Saudara dan saya suka yang gratis kan? Betul? Saya pernah punya teman orang kaya. Orang kaya. Ternyata satu kali di daerah Ahmad Yani di gedung apa gitu loh. Di Ahmad Yani itu ada gedung apa gitu loh. DBL atau apa aku enggak tahu, tapi di situ ada acara pembagian karena marketing Indomie itu ngadakan marketing, jadi ada pembagian Indomie gratis. Yang mengesankan pasti yang mana di mana-mana ada pembagian gratis itu kan banyak toh, berjubel kan. Saya kaget, ini orang kaya ikut antri. Saya bilang, Cik, ngapain antri? Indomie lo cuman berapa, kamu tuh kok sampai ngebelain, dapat berapa? Ya lumayan burut, aku ngantongin 2. Oh Tuhan, ngantongin 2 dibelanin antri dari pagi. Saya jadi kepo, kenapa? Penasaran. Cik, cuma dapat 2, kamu seneng tak dapat 2? Oh saya puas Bu. Kenapa? Ibu Ruth tahu enggak, semua yang gratis tuh rasanya beda. Saya baru tahu jawabannya. Semua yang gratis rasanya lebih enak, lebih mantap dan gurih katanya. Bapak Ibu, makanya saya tuh mau kasih tahu ya. Saya ini pegang PR-nya Australia, lalu saya punya fasilitas untuk mendapatkan pengobatan maupun cek gratis, ya toh. Tapi ketika sampai di Surabaya karena ada dengar kata diskon, mungkin saya mendaftarkan diri untuk ikut pengobatan. Saudara, Anda akan setuju dengan saya, itu sebuah keputusan yang kurang pinter. Betul? Terus Anda tanya sama saya, Bu Ruth, kenapa kok Bu Ruth cek di sini? Kan bisa pakai fasilitas Ibu Ruth sebagai PR di Australia. Terus jawabannya saya gini, lupa aku lupa kalau punya fasilitas. Saudara, hidup ini ada susah, tapi saya berdoa jangan lupa Anda punya Tuhan. Yang katanya Ayub pasal 41, Dia yang punya semuanya.
Cuaca boleh tidak kerjasama sehingga panen tidak terjadi. Tapi Anda lupa Tuhan berkuasa di atas cuaca. Anda bilang panenan makin berkurang dan tambah sepi. Anda lupa Tuhan berkuasa di atas semua orderan. Amin. Nah, ini Anda tepuk tangan berarti banyak yang orderannya sepi. Lo sudah bisa ditebak kok, ya kan? Orderannya banyak yang sepi. Makanya saya cuma mau bilang, jangan gara-gara melihat apa yang di depan, Anda sampai lupa bahwa Anda punya Tuhan yang menguasai semuanya. Anda sebutlah krisis, Bu. Tuhan di atas krisis. Anda bilang ekonomi lagi seret, Bu. Tuhan di atas kondisi ekonomi. Amin. Jadi karena itu jangan lupa libatkan jalan sama Tuhan. Nah, saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja 18 kita baca Elia mengalami masa kekeringan, betul? Lalu kemudian Alkitab menceritakan cerita yang sangat familiar buat saudara. Elia dapat makan apa? Dari mana? Burung gagak. Dan dapat minum dari air di sungai Kerit, ya kan? Logikanya, ini intervensi Tuhan, cuman Tuhan yang campur tangan. Kalau enggak campur tangan Tuhan enggak mungkin. Elia ini dalam masa kekeringan banyak orang di luar kelaparan, Elia dapat asupan makanan. Apa saudara? Steak. Oh, kalau Tuhan yang ikut campur, kualitasnya di atas rata-rata. Saya yakin sebelum itu Elia tidak pernah makan steak. Kenapa? Karena makanannya orang Israel rata-rata adalah dari gandum. Karena steak termasuk kemewahan, betul enggak? Elia dikirimin steak sehari 2 kali cukup. Karena saya pernah ngerasain kalau kita makan daging itu kenyangnya lama ya. Kalau kita makan mie kenyangnya sebentar, habis itu lapar lagi. Makanya dipikir-pikir kalau makan mie bahaya juga ya. Nah, Elia dikirimin makan steak 2 kali sehari. Loh, saya membayangkan jangan-jangan Elia keluar dari tepi sungai Kerit badannya bentuk semuanya. Otot-otot terbentuk karena yang dikerjakan di tepi sungai Kerit adalah selain bersengkrama dengan Tuhan, dia olahraga mungkin nge-gym di tepi sungai Kerit, kan ada kerjaan yang lain toh ya saudara. Mungkin dia nge-gym, jadi keluar makanannya berkualitas, bermutu, olahraganya, airnya luar biasa, keluar badannya seperti Ederei. Mungkin nggak ada sih di Alkitab, ini bisa penyesatan. Jadi intinya Anda bayangkan orang-orang pada umumnya cuma makan gandum, tapi Elia dapat makanan daging. Kalau Tuhan intervensi, jauh lebih bagus daripada kamu yang pakai kekuatanmu. Saya percaya kalau Elia ngotot pakai caranya untuk cari makan, hancur dia. Karena semua kelaparan. Tuhan punya segalanya. Saya sempat mikir loh, Bapak Ibu kan enggak pernah mikir. Yang dibilang sama pendeta kan rata-rata gini. Ini yang terjadi pada Elia dibawain daging ini tidak masuk akal. Karena yang membawakan daging bukan Gojek. Karena yang bawa daging itu burung gagak. Burung gagak makanannya daging juga. Dia kan karnivor, ada yang makan bangkai-bangkai dan gitu kan. Saya cuma sempat mikir gini. Apa burung gagaknya enggak kelaparan? Loh, kalau dia kelaparan, ngapain ngasihkan daging ke orang lain? Ya dia ambil sendiri. Ini tidak masuk di hitungan. Tapi ini kekuatan Tuhan. Mau dia kelaparan, kalau Tuhan sudah suruh kirim, Tuhan kirim. Saya ingat beberapa puluh tahun lalu Bapak Ibu, ada seorang oma. Dan puji Tuhan, oma itu saya masih ingat karena namanya Oma Ruth. Tapi bukan saya, Oma Ruth beneran. Dan dia itu enggak punya anak di tempat yang jauh.
Dan waktu itu masa sulit, dan dia tuh enggak kepingin ngerepotin dan nyusahkan anaknya. Dia enggak mau membebani anaknya. Singkat cerita, dia tuh orang yang ya namanya Oma, mungkin kerjanya sehari-hari cuma bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya masih ingat dia cerita setiap hari dia dikirimi makanan melalui seekor anjing kampung. Orangnya tinggal di daerah Darmo, zaman dulu. Saya enggak tahu apakah beliau masih hidup. Dan dia dikirimin anjing setiap hari, dikirimin makanan setiap hari dari seekor anjing. Lucunya anjing itu bawa tas kresek. Kadang anjing ini bawa tas kresek, isinya daging. Kadang dia bawa tas kresek, isinya sayur. Pertanyaan saya tanya sama si Oma, Oma siapa yang resekin? Dia bilang, saya juga enggak tahu. Lah itu anjing punya siapa Oma? Saya enggak tahu, tapi yang saya tahu dia anjing kampung. Karena modelnya dekil. Tuhan bisa pakai loh. Anjing bawa tas kresek isi daging, enggak masuk akal. Itu pernah terjadi di Surabaya. Pada Oma yang namanya Oma Ruth, saudara. Karena Tuhan yang punya semuanya. Mau ngalamin itu? Anda jangan lupa, jangan pakai kekuatanmu. Ada Tuhan kita yang di atas semuanya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa mengalami? Kalau istilah saya itu gini, heaven on earth. Bahasa Jerman ya, heaven on earth. Anda tahu artinya? Surga di bumi. Katanya orang ada sebuah lagu judulnya Heaven on Earth, saya enggak niru lagu ya. Jadi Heaven on Earth, surga di bumi, artinya itu gini, badan kita di bumi, tapi kita ngalamin surga. Di bumi badan kita melihat krismon, inflasi, tapi kita ngalamin surga yang melihat blessing dan keajaiban Tuhan terjadi. Mau? Coba buka kitab Hagai, ini yang harus kita belajar. Kitab Hagai pasal yang pertama. Kita akan melihat dari Hagai pasal yang pertama, mulai dari ayat yang kelima. Saya mau bagikan pada saudara sederhana, tapi sangat powerful. Kenapa? Karena saya menjalaninya. Kita akan membaca mulai dari ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Suruh merhatikan keadaannya. Coba Bapak Ibu lihat ya, barangkali keadaan ini persis seperti yang saudara alamin. Coba Bapak Ibu perhatikan keadaan saudara ya. Pekerjaanmu, keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang. Ada yang ngalamin ini? Rasanya sudah ngoyo loh Bu, sampai memble-memble Bu. Semua kekuatan tenaga dalam sudah saya keluarkan. Gigi 1 enggak gigi 1 lagi Bu, gigi 10 kalau ada Bu. Semua sudah all out, sudah ngotot. Marketingnya udahlah sudah habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mungkin ada yang merasakan ini? Kamu menabur banyak, tapi kamu bawa pulang hasil sedikit. Kemarin ada pengusaha ngomong begini, kenapa ya Bu Ruth, saya ini marketing, banyak yang tertarik. Kebetulan marketing rumah, banyak yang tertarik. Dan sepertinya begitu tertarik sampai benar-benar, wah ini potensi nih, pasti closing. Banyak Bu, bukan 1, 2, puluhan Bu. Tapi anehnya Bu, kenapa enggak ada yang closing satu pun? Ada yang cerita ngalamin seperti itu? Kita ini sudah marketing luar biasa loh Bu, tapi kenapa kok seret juga? Nah ini kata Hagai. Kalau saudara keadaannya seperti ini, coba kita lihat ya. Yuk, kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Jadi berarti kan mepet gitu kan ya. Makan cuman buat survive, tapi gak kenyang. Kadang kita menjalani hidup cuman cukup buat bertahan. Tapi mulai stres lagi besok gimana? Nah ini maksudnya. Oke. Kamu minum
tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Baru beberapa hari yang lalu seorang teman ngomong gini, enggak persis kata-katanya. Iya ya C, kenapa ya? Kita ini kerja, kelihatannya duitnya lumayan, bolongnya juga banyak. Tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba harus begini, mungkin mobil ketabrak, mungkin motor ketabrak, harus gantiin kaca spion, ada aja bolongnya. Anda yang merasakan ini? Ada? Orang bilang ada belalang-belalang pelahap. Nah kita baca, kenapa sih? Ternyata di Hagai pasal 1, ayat 7 coba kita lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, lagi-lagi Tuhan menekankan. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa? Ini ayat 8 jawabannya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, terus apa saudara? Dan bangunlah rumah itu. Rumah itu apa? Rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Jadi kan habis gitu loh, belum hura-hura, belum happy-happy sudah habis. Nah ini kelihatannya dari wajah-wajah saudara banyak yang mengalami ini. Karena wajah saudara kelihatan penuh tekanan hidup. Nah kita akan lihat ya. Terus kemudian oleh karena apa? Lah Anda akan tanya, kenapa Bu? Saya ini nyoba kerja apa kak gagal terus saja ya kan mungkin. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini jawabannya. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, jadi gandumnya seret saudara, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Dalam konteks kitab Hagai, pembangunan rumah Tuhan itu terhenti. Dan orang-orang tidak care sama pembangunan rumah Tuhan. Yang mereka pusingkan urusan dirinya, urusan usahanya, urusan perutnya sendiri. Apa yang dimaksud firman Tuhan adalah begini. Bangunlah mezbah Tuhan dalam hidup saudara. Saya ulangin. Bangunlah mezbah Tuhan dalam hidup saudara. Mezbah bicara tentang tempat perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah bicara tentang menghampiri Tuhan dalam penyembahan, dalam doa. Mezbah bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ini bukan teori Bapak Ibu, ini realistis. Orang bilang apa hubungannya bangun keintiman sama berkat? Ketika Anda membangun keintiman, percayakah saudara, di situ terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Kelemahanmu diganti dengan kekuatan Tuhan. Engkau ngoyo pakai caramu, diganti dengan Tuhan yang berperang ganti saudara. Di atas mezbah keintiman dengan Tuhan, engkau akan melihat yang namanya seperti Ishak. Hujan dan awan tidak mendukung, tapi dia tetap bisa panen. Elia mendapatkan makanan dari burung gagak dan air dari sungai Kerit. Di tengah kondisi kekeringan yang tidak masuk akal, Tuhan kirimkan berkat. Kenapa? Karena pekerjaan Elia di tepi sungai Kerit adalah intim dengan Tuhan.
Seorang wanita baru 2 hari lalu cerita sama saya. Dia bilang begini, sejak COVID saya ngotot karena panik Bu. Tanggungan, tagihan, ndak nutut semuanya. Sampai satu ketika Tuhan itu ngingatkan. Nah, ngingetannya cuma simpel Bapak Ibu. Kamu loh dulu suka nyembah. Kamu tuh loh dulu suka menghabiskan waktu bergaul sama aku. Kemana semua itu? Kamu sibuk dengan urusanmu. Kamu sibuk ngerjain pekerjaanmu dengan ngoyok pakai kekuatanmu. Dia cuma diingatkan Tuhan seperti itu aja. Waktu itu dia sadar. Akhirnya dia mulai memperbaiki. Dia mulai sembahyang. Dia ngomong, saya tuh suka sekali setiap hari itu selalu punya waktu untuk menyembah dan menghampiri Tuhan Bu. Dia mulai. Dan dia bilang gini, saya enggak minta apa-apa Bu. Waktu saya menghampiri Tuhan saya juga enggak ngomong soal pekerjaan. Saya cuma nyembah dia. Tapi yang di luar saya dugaan. Ibu percaya sejak hari itu sampai sekarang semua orang bilang sepi. Semua orang mengeluh. Saya kebanjiran orderan sampai kewalahan. Saya enggak pernah minta itu. Kita menghampiri mezbah bukan minta berkat. Kita menghampiri mezbah bukan supaya toko kita laris. Kita menghampiri mezbah karena memang kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Yohanes pasal 5 bilang apa? Di luar aku kamu enggak bisa apa-apa. Dan ketika kita menghampiri Tuhan, otomatis berkat itu bonus. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Itu bonus, ngerti enggak sih? Anda kalau nempel sama sumber listrik, mau enggak mau kesetrum. Betul enggak? Anda tidak datang minta setrum. Anda menempel pada sumber setrum, Anda kesetrum dengan otomatis. Anda tidak datang menghampiri Tuhan supaya rame toko saudara. Tapi Anda nempel karena saudara tahu di luar engkau aku tidak bisa buat apa-apa. Kelihatannya sepele. Saya waktu dengar dia cerita saya langsung kaget. Saya ingat kitab Hagai. Karena kamu ngurusi urusan rumahmu. Bapak Ibu, ambil waktu. Jangan ngotot pakai otak kita. Dipikirin muter duit sampai kita puter-puter saudara. Enggak nutut, hitungannya enggak masuk. Melihat fakta enggak masuk. Kenapa saudara enggak menghabiskan? Coba hampiri Tuhan. Mazmur 84 bilang apa saudara, ayat 11. Satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih baik, betul ya, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Setuju? Saudara tahu kata lebih baik di kitab Mazmur ini artinya ternyata bahasa aslinya lebih baik, lebih sehat, ada lebih hidup, lebih makmur. Berarti saya kalau boleh nangkap, kalau kita melekat dengan Tuhan, kita lebih baik, kita lebih sehat, kita lebih makmur. Saya percaya di luar Tuhan yang keluar adalah daging kita. Satu kali Abraham gagal membangun mezbah. Apa yang terjadi? Abraham mulai khawatir, takut, sampai bohong. Dia bilang, nanti ketemu Firaun bilang, oh ya Sarah kamu tuh kan cantik, bilang oh kamu istriku. Mulai bohong. Ketika saudara mulai panik, mulai khawatir, mulai resah, mulai gak karu-karuan, mulai ngamuan, berarti binatangnya keluar semua, dagingnya keluar semua. Itu tanda Anda mulai menjauh dari Tuhan. Karena kalau di atas mezbah kita datang ketemu Tuhan, pasti jadi sabar, pasti jadi lebih tenang, ya kan? Itu semua bonus. Karena itu bangun rumah Tuhan, maka engkau akan melihat berkat Tuhan. Itu nyusul. Tapi bukan karena berkatnya, tapi karena saudara sadar kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Mau pakai kekuatan sendiri atau kekuatan Tuhan?
Beneran. Pakai kekuatan Tuhan. Kapan terakhir saudara suka intim dengan Tuhan? Saya cuma mau tanya, jawab sendiri. Tapi ini firman, ketika engkau mengurus rumah Tuhan, Anda baca ayat-ayat selanjutnya, berkat itu bonus dicurahkan sama Tuhan. Ingat sekali lagi, kita menghampiri Tuhan bukan karena mau diberkati, tapi di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa buat apa-apa. Keadaan di depan akan semakin sukar. Anda teruslah pakai kekuatan. Kalau tidak benjol semuanya. Dan kalau tidak babak belur berdarah-berdarah. Saya tidak sanggup. Waktu terkunci di Australia awal 2020. Saya tidak bawa bekal duit karena tidak berencana, tidak bawa duit banyak. Kalau rupiah 3 juta rupiah. Tidak pernah menyangka terkunci. Bapak Ibu, orang terkunci pasti ndredeg. Betul ya? Dan selain terkunci ndredeg, karena saya juga tidak punya kerjaan dan tidak bisa bekerja. Akhirnya isinya cuma di kamar. Ngapain? Nyanyi Bapak Ibu. Kenapa kok nyanyi? Tambah lama nyanyi saya tambah keras. Karena takut saudara. Karena takut saudara. Tapi karena terlalu sering nyanyi, nyembah, akhirnya ketakutan itu hilang. Mulai ada damai sejahtera, mulai ada ketenangan. Setelah itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Tuhan bisa kirimkan burung gagak untuk kasih kami makan. Hal-hal yang tidak masuk akal. Waktu lagi nyanyi, nyembah, puasa, tiba-tiba lapar. Normal enggak sih? Pernah puasa? Lapar? Nah karena lapar, saya tuh kalau doa sama Tuhan apa adanya. Aduh Tuhan, kerucuk-kerucuk. Lagi nyanyi kerucuk-kerucuk. Jadi pikiran langsung ke kerucuk-kerucukan. Aduh, gini nih kalau makan nasi padang kok enak ya. Loh namanya lapar Pak. Dari sini alam sadar kita langsung bicara. Nasi padang, nasi padang. Loh, doanya ya pasti kecampur dengan nasi padang. Loh saya tuh doa enggak mungkin lah 1 jam itu fokus terus, itu enggak mungkin. Anda yang enggak mungkin, gak percaya saya. Ya pasti pikiran itu jalan sampai jalan gini. Apalagi kerucuk-kerucuk. Duh gini nih kok pengen nasi padang. Tapi kok mahal ya nasi padang. Karena saya dengar dari teman-teman, nasi padang di Australia mahal. 1 bungkus itu $15. 150.000 1 bungkus. Lah karena orang enggak kerja jadi 1 bungkus terasa mahal, iya kan? Cuman ngomong gitu, enggak doa puasa khusus nasi padang. Udah, ampun ya Tuhan lapar. Ampun ya Pak ya. Gini nih kok pengen nasi padang. Udah, malamnya seseorang telepon, Bu Ruth, besok ada di tempat enggak, di rumah enggak? Saya mau datang kirimin makanan. Makanan apa Bu? Besok aja tak kirimin. Besoknya dia kirimin nasi padang dalam bentuk tumpeng. Biasanya 3 tahun lebih sedikit. Jadi begini loh ilustrasi hitungannya ya. Bapak atau saya kayak tadi contoh. 1 hari di pelataran Tuhan itu lebih makmur daripada 3 tahun di pelataran orang fasik, di rumah orang fasik. Artinya dengan kekuatan sendiri, apa yang kita lihat ketika tangan Tuhan intervensi jauh lebih bagus dari apa yang kita upayakan dengan kekuatan sendiri. Amin. Jangan sampai bolong bangun rumah Tuhan. Saya mau akhirin Bapak Ibu. Jangan melulu dipikir berkat itu selalu bicara tentang duit ya. Nah, saya tadi sudah izin, walaupun belum diizinkan tak paksa. Saya bawa anak rohani saya di sini yang selama ini saya sembunyikan. Ini anak rohani saya, suami istri.
Saya bersama mereka sebelum mereka married, sampai sekarang mereka punya anak 3. Mereka adalah apa ya? Influencer. Duduk influencer ya. Influencer, YouTuber, selebgram, TikToker, anything. Sebutlah. Bukan Twister. TikToker, selebgram, YouTuber, influencer. Anak rohani saya ini selalu saya sering banggakan, saya sama suami itu bangga. Saya tuh punya anak rohani itu 12 dulu. Brodol. Satu yang murtad. Saya lebih hebat dari Tuhan Yesus juga. Satu murtad, yang lain brodol. Brodol itu enggak murtad, tapi ya separuh-separuh gitu loh. Enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Berarti kan reputasi saya lebih hebat dari Tuhan Yesus. Yesus kan cuman satu yang brodol. 11 kan bagus. Saya satu yang bagus, 11 yang brodol. Prestasi ya. Saya sama suami itu ini paling yang saya istilahnya saya tuh bangga banget karena saya banyak belajar dari mereka. Di tahun 2018 awal mereka ini terutama Yanto ini ya, di kamar terus, bukan tidur, sembahyang. Keluar untuk makan, masuk lagi sembahyang. Keluar, makan, masuk lagi sembahyang. Di awal-awal tahun 2018. Kenapa? Soalnya waktu itu tidak ada kerjaan. Loh, apa adanya ya kan? Waktu itu dia juga sebagian karena sumpek gak ada kerjaan. Tapi yang saya kagum komitmennya mencari Tuhan. Nyembah, doa puasa, nyembah. Di awal tahun 2018, Tuhanlah yang memberi mereka pekerjaan. Yaitu pertama kali selebgram ya istilahnya, Instagram. Dan di situ mereka diberkati Tuhan luar biasa. Sampai gara-gara mereka, saya ingin merubah profesi. Mau ikut, kok lebih enak. Mereka lebih terkenal dari saya. Tadi malam jalan di Park Shanghai. Kalau jalan sama dia, minta foto ya. Minta foto ya. Dalam hati, kok enggak ada yang minta foto sama aku ya. Dia terus gitu. Dari situ jelas saya kalah terkenal. Tapi mereka jadi YouTuber, influencer itu ya enggak gampang. Pasti yang namanya belum sebanyak mereka followernya aja, saya sudah ada orang-orang yang bisa mengkritik, yang ngomong negatif, yang menyerang. Namanya di medsos itu, apa namanya? Haters. Kadang-kadang panas, nih kuping, panas. Iya kan? Apalagi mereka dengan follower yang banyak. Saya enggak ngikutin jumlah followernya karena sudah terlalu banyak. Setahu saya YouTube-nya aja sudah 4 juta lebih subscribernya. Enggak tahu ya, lebih baik ya. Terus pokoknya, wong saya aja yang enggak banyak, masih ada hater. Apalagi yang lebih banyak. Tapi yang saya belajar kagum sama mereka. Setiap kali mereka itu dapat hater, mereka tuh selalu terbuka sama saya. Dan mereka ini orangnya nurut sama Tuhan. Mereka setiap kali ada serangan, mereka cuma datang sama Tuhan. Dan saya memperhatikan loh, baru sadar. Setiap kali habis diserang orang, dia ini dapat award. Habis diserang, dapat award lagi. Berarti kalau mau dapat banyak award,
Diserang terus. Ketika kita datang ke mezbah Tuhan, mereka bisa jadi kuat. Karena mereka suka datang ke mezbah Tuhan. Di mezbah itulah kekuatan kita. Dan ketika kita datang ke mezbah, emosi dan amarah berubah menjadi pengampunan dan kemurahan. Ketika kita datang ke mezbah Tuhan, kekuatan dan kelemahan kita serahkan semua. Dan kita mengizinkan Tuhan yang pegang kendali. Makanya mulai hari ini jangan sampai gak buat mezbah. Amin. Coba bilang sebelahnya, ingatkan, jangan males bangun mezbah. Boleh saya mengundang pemain musik kembali? Boleh minta pujian tahi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Tuhan tiba-tiba mengingatkan arti kata lagu ini loh. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Tuhan akan membawa saudara terbang tinggi, tapi bukan dengan sayap saudara. Kita akan mampu terbang tinggi dengan sayapnya Tuhan. Ketika kita membangun mezbah, kita mengganti sayap kita dengan sayap Tuhan. Saya berbicara tentang kekuatan. Saya bicara tentang hitung-hitungan saudara. Saya bicara tentang kemampuan marketing saudara. Kita mengganti semuanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Percayalah, di atas mezbah kita akan melakukan pertukaran yang ajaib. Firman Tuhan dalam kitab Hagai mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kondisi yang susah, perhatikan keadaanmu. Mungkin mezbah Tuhan sudah mulai usang dan kotor. Mari kita bangun kembali. Karena kita sadar, di luar Engkau Tuhan, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Firman Tuhan mengatakan, semua Tuhan yang punya. Amin saudara. Berkat Tuhan yang punya. Kesembuhan Tuhan yang punya. Kemampuan untuk mengampuni Tuhan juga yang punya. Di atas mezbah ada kekuatan dari Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah sampaikan. Biarlah kebenaran firman-Mu bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh boleh kami lakukan. Dan keluarga-Mu di tempat ini akan betul-betul hidup dalam kebergantungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu menjadi rema bagi kami semua. Terus memberkati gereja ini Tuhan. Aku percaya di atas mezbah kelemahan diganti dengan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat serta pujian hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan percaya sama-sama katakan amin.